Oke, baik Mbak Maisa. Ya Mas. Kemarin kita sudah janjian ya di WA bahwasanya kita sudah jadwalkan hari ini adalah sesi konseling kayak gitu. Ya benar. Oke, kalau boleh tahu ini saya kan belum kenal lebih dalam sama Mbak Maisa. Nah, untuk saat ini kesibukannya apa gitu? Kalau kesibukan saya akhir-akhir ini ya Mas Guntur, mungkin disibukkan dengan kuliah Mas. Kuliah, tugas, organisasi, sudah itu yang selalu membuat penuh kehidupan saya. Oke, kuliah, tugas dan organisasi. Ya, benar. Kalau boleh tahu di perkuliahan itu Mbak Maisa masuk di semester berapa sekarang? Untuk semester kebetulan saya masuk di semester 3 akhir, mau akhir. Semester Mas. 3 akhir. Iya. Oke. Sekarang di jurusan apa? Saya di sini jurusan bimbingan dan konseling. Jurusan bimbingan dan konseling. Iya. Baik. Nah, untuk jurusan BK sendiri itu tergabung pada fakultas apa ya, Mbak? Kalau di universitas saya itu masuk di Fakultas Ilmu Pendidikan, Mas. Fakultas Ilmu Pendidikan Betul. itu. Oke, baik. Di perkuliahan jadi mahasiswa yang aktif berorganisasi, mengikuti kegiatan-kegiatan atau yang termasuk teman-teman yang memang fokus kuliah. Kalau saya dari dulu kayak bukan nggak terlalu suka atau merendahkan ya Mas, kayak nggak terlalu suka ke akademisi, kayak terlalu berbau akademik gitu. Oke. Jadi saya mungkin lebih milih di kesibukan di organisasi gitu, ataupun mungkin di acara-acara agenda luar. Intinya kayak kalau terlalu berfokus pada akademik itu saya cenderung seperti kayak kewalahan, malah kayak mikir gak bisa aku gitu. Oke, siap. Kalau untuk di organisasi sendiri itu kan banyak sekali terbagi di secara struktural ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak Maisa itu di bagian apa? Secara struktur organisasi gitu. Struktur organisasi maksudnya di bagian bidang apa gitu? Nah, iya, Oh. itu maksud saya. Kalau saya kebetulan menaungi ini Mas di bidang minat sama bakat. Oke, minat sama bakat. Ya. Untuk di minat bakat sendiri yang dikerjakan teman-teman di sana apa fokusnya? Mungkin ini sih Mas, program kerja. Oke. Kita naungi banyak, ada berapa hampir 5 atau 6 gitu. Dan itu pun waktunya saling berdekatan. Jadi kayak ya waktu kita yang hanya 24 jam dibagi dengan kuliah, dibagi organisasi, proker dan lain sebagainya. Oke, baik Mbak Maisa. Kalau boleh tahu itu secara manajemen waktu gimana Mbak sampean? Kalau saya manajemen waktu itu menyebutnya kayak salah kaprah apa ya, berantakan Mas. Oh gitu. Berantakan. Kalau saya sendiri kan nggak terlalu bisa memanajemen waktu dengan baik. Saya kayak hari-hari saya itu cuma saya habiskan kayak cuma gimana caranya saya itu perfect, saya itu kayak sempurna gitu Mas. Jadi kayak belum sampai selesai ini mengerjakan ini udah capek dulu gitu. Oke, baik. Tapi sebelumnya kalau dari organisasi di Mikat sendiri itu anggotanya banyak atau terbatas nih? Anggotanya kalau Mika sendiri terbatas Mas. Kita di saya itu cuma ada 7. 7 orang. Ya, Setiap orang itu ada tanggung jawab setiap prokernya gitu. ada. Ada sendiri-sendiri. Kalau di Mikat sendiri itu adakah yang harus misal gini? Setahu saya program kerja kan berdasarkan itu ya penanggalan atau kalenderisasi kan. Iya. Misal pada bulan ini tuh ini ada ndak yang secara rutinan itu ada terus? Yang Ada dari Mikat? Mas. Kita ada kalau di prodi saya itu namanya Nabiko. Oke, Nabiku. Ya, non akademik bimbingan dan konseling itu banyak ada kayak rutinan di futsal, seperti volley, badminton dan lain sebagainya. Itu kita adakan di seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Oke, Nabiku ya, bagian daripada Mikat. Iya betul. Baik. Nah, kalau tadi ya
kita lanjutkan cerita jenengan tadi terkait dengan manajemen waktu. Kalau dari orang tua sendiri itu boleh nggak Mbak kalau misalnya jenengan aktif organisasi ya gitu? Kalau dari segi orang tua ya Mas, katakanlah kalau mungkin orang tua saya di bapak itu mungkin bapak saya itu diam 1000 bahasa, kayak bukannya nggak mau tahu tapi lebih kayak kalau di istilah Jawa aku itu umat gunem, jadi kayak kalau nggak penting ya nggak keluar suara gitu. Tapi kalau ibu saya itu, saya bukan mau apa gimana ya, kayak secara mendidik anak-anaknya itu bukan saya mau ngatain jelek enggak ya, tapi bisa dikatakan masih dengan cara yang kadang kolot. Gitu. Kalau ibu saya itu prinsipnya, saya pernah juga Mas kayak bertengkar gitu, 4 mata bertengkar gitu sampai saya nangis, soalnya saya dari SD SMP gitu, kalau setiap mau ada kerja kelompok, mau ada apa itu saya benar-benar care sama teman-teman kayak yang udah berusaha jalan-jalan berangkat gini, tapi dikala saya itu nggak boleh berangkat, nggak boleh ini, nggak boleh izin aja gini, sampai saya itu kadang nggak kelompokan, saya dijauhi teman-teman kayak gitu, udah hal biasa bagi saya. Terus kalau ibu saya itu prinsipnya, ibu saya kan akademisi banget, akademik banget ya, beliau itu pernah juara paralel tingkat 1 terus di segala jenjang pendidikan sampai SMA. Itu niatnya sama gurunya itu mau disekolahkan gratis di univ, tapi ibu saya menolak karena ibu saya bukan pemalas sih, kayak nggak mau ribet, paling nggak mau ribet. Jadi itu semua apa yang beliau rasakan itu, mungkin beliau nggak mau ribet dan lain sebagainya, itu diturunkan ke anak-anaknya. Jadi nggak patriarki sih, tapi ya kayak patriarki, kayak gimana ya, saya kan juga lahir di era yang gimana sekarang juga, apa-apa harus gerak, kalau nggak gerak ya nggak jadi orang Mas. Itu tapi ibu saya tetap kekeh, kayak pernah bilang kalau ibu itu gini ya kamu harus gini gitu. Mau kalau ibu itu pintar di akademik, ibu ya harus pintar di akademik gitu. Terus saya juga pernah nyanggah kalau udah bilang kalau saya itu nggak bisa terus-terusan dipaksa untuk akademik. Mungkin saya menganggap mumpuni lah otak saya untuk mengejar, kayak semisal kayak pandainya orang-orang itu mampu tapi berat Mas, gak nyaman istilahnya. Tapi saya merasa bisa lebih berkembang, bisa mencari jalan sendiri itu di non akademik gitu. Itu udah lama, bertahun-tahun ibu saya kekeh aja, kayak kalau aku gini, kamu juga harus gini gitu. Sampai akhirnya saya bisa lepas dari semua itu ketika saya itu berhasil Mas. Itu saya kan dulu itu belum pernah Mas menemukan yang namanya bakat dan minat saya. Nari pun dulu itu ya, siapa yang nggak suka sama adanya musik, sama teman-teman lihat teman gerak itu. Itu awalnya itu saya nggak minat, terus sempet juga kayak disisihkan ke teman-teman, kayak mikir aduh mau ikut nari itu, aku gendut ya, nanti gak bisa piye gitu. Dan aku lihat teman-teman itu bagus semua badannya dan lain sebagainya. Terus gitu, terus akhirnya aku nekat. Aku itu awalnya masuk sanggar, nekat itu sama ibuku nggak boleh aslinya, tapi aku nekat. Soalnya aku masuk sanggar itu juga atas dasar karena aku ketolak seleksi Mas. Jadi kayak pengen balas dendam aja. Dan itu berlangsung di setengah tahun, mungkin aku masih penyesuaian. Dan aku itu mikir, kok gerakku gini-gini aja ya, kok gak bisa tak upgrade ya. Nah itu baru aku mikir, merenung gitu, oh besok berarti tenagaku tak tambahi. Sampai titik itu akhirnya aku bisa Mas, kayak tak polno, tak full kan gitu loh, gerak. Akhirnya lambat laun kurang lebih 1 tahun lah berjalan, aku malah
tahu-tahu diamanai jadi pengajar sanggar, jadinya diangkat jadi pengajar sanggar. Udah mulai itu aku merasakan bahwa banyak perubahan di perjalanan kehidupanku. Yang paling gong itu dapat kesempatan cuma-cuma buat tampil. Kalau aku kan kebetulan asli Ponorogo, Mas. Jadi Jatil istilahnya Riok Ponorogo itu bagian Jatil itu diberikan kesempatan cuma-cuma diambil 10 delegasi atau 20 gitu dari sanggar itu untuk tampil di Istana Negara. Nah, dari itu ibu saya mulai udah mulai melepas saya, mau kemana pun saya pergi, saya berulah itu ibu saya mulai terserah kamu gitu. Baik. Jadi memang untuk Mbak Maisa sendiri lebih tertariknya pada bidang non-akademik tadi ya? Iya. Ceritakan bahwasannya suka nari yang berhubungan dengan musik dan juga gerak tubuh kayak gitu. Iya, benar. Nah, sampai dengan bisa tampil di Istana Negara. Betul. Kapan itu? Tahun 2022. Yang ke-77. Oh, gitu. Itu Indonesia 17 Agustus. Siap. Keren banget. Itu berarti dari Ponorogo itu diseleksi beberapa orang atau gimana? Kalau seleksinya sendiri mungkin ada berapa? Kalau Jatilnya kebetulan diambil 45 orang, Mas. 45 orang. Dari berapa sanggar ya? Kurang lebih 10 apa 12 sanggar, dan ikut per sanggar ada 20 sampai 30 delegasi. Oke, berarti seleksi sama mewakili sanggar. Betul sekali. Itu kalau boleh tahu dari sanggar yang sama seperti Mbak Maisa ada berapa orang yang ke Jakarta? Yang berhasil berangkat ke sana ada sekitar berapa nih, Mas? 15 atau 12 gitu. Oke, berarti delegasi sanggar juga banyak ya yang lolos. Alhamdulillah. Baik, tadi juga cerita terkait bahwasanya ibu adalah orang yang akademisi sekali. Iya. Nah, juga kalau ayah itu memang dicukupkan saja kalau bicara, ketika perlu dicukupkan. Iya. Oke. Nah, kalau selama masa kuliah ini bagaimana kok dari orang tua, ibu dan lain sebagainya? Kan Mbak Maisa sudah masuk ini di organisasi dan juga sudah mengemban amanah. Nah, dari beliau adakah pesan-pesan yang tetap ditanamkan sampai dengan saat ini? Kalau untuk prinsip dari bapak ibu mungkin lebih gini, Mas. Mungkin udah percaya ya sama saya. Dari pengalaman mungkin tadi yang sudah saya ceritakan, itu pasti ada penolakan. Misal saya mau studi banding ke Malang gitu. Itu saya gak bilang aku mau ke Malang, itu hanya PBK perwakilan gini-gini. Mungkin kalau secara sudut pandang saya, ibu bapak saya itu sudah menutupi rasa khawatirnya dengan rasa bangga. Menurut saya kayak gimana ya, yang namanya kadang orang tua kan juga ya, yang namanya orang desa, Mas, kadang di desa kan banyak yang ngumpul-ngumpul gitu, kumpul-kumpul anakku gini mungkin pikiran saya gitu ya, salah paling ya coba dibuat bicara gitu. Tapi kadang menurut saya juga itu penting, amanahnya cuma hati-hati udah gitu aja. Oke, baik gitu ya. Jadi memang kalau untuk sekarang ya mendukung, karena memang mungkin sudah paham dan mengetahui bahwasanya Mbak Mai itu ya nyamannya di sini dan juga di sini gitu. Sebelum itu Mbak Mai, kalau boleh tahu, kalau untuk letak posisi kita seperti ini apakah sudah nyaman? Kalau secara duduknya jenengan apa sudah nyaman? Sudah, Mas Dur. Tapi mungkin saya nggak bisa fokus gini ke Mas Guntur gitu. Lap gitu aja. Oh, enggak apa-apa. Enggak boleh. Asalkan maksudnya tetap nyaman gitu ya. Iya. Mungkin kita kan sudah janjian, tentunya ada tujuannya Mbak Maisa mau ke sini. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu karena apa ya, Mbak? Ini, Mas, saya pengen mungkin lebih bisa dikatakan konsul, atau pengen tahu, pengen menyembuhkan kayak ketakutan, fobia maupun kecemasan saya terhadap mungkin sifat
perfeksionis saya maupun kegelian atau ketakutan fobia saya terhadap sesuatu gitu Oke, Mas. baik. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat Mbak Maisa itu cemas? Cemas dalam artian mungkin kita ada ya Mas kalanya kadang pengen semua itu berjalan dengan sempurna. Oke. Saya itu pengen menghilangkan kecemasan saya terhadap diri saya. Itu semisal ya Mas, saya pakai studi kasus aja. Semisal saya mengerjakan tugas. Oke. Tugas itu udah mepet banget tenggat. Aslinya bisa saya kejar. Tapi berhubung ada rasa perfeksionis saya. Misal kalau ada tipe satu kata aja. Itu mungkin teman-teman yang lain bisa kayak halah gak apa-apa wes daripada telat gitu. Tapi kalau saya itu sangat terganggu sekali Mas. Udah pernah dimarahi teman-teman, gak usah mbak lanjutkan kayak gitu, itu gak baik gitu. Udah saya coba satu kali. Oke. Coba satu kali saya kirim ada tipe, saya tahu ada tipe satu huruf saja. Satu huruf itu saya biarkan. Tapi ketika saya udah ngirim itu selang 5 menit gitu, itu udah cemas banget Kak. Aduh kok nggak bagus ya, aduh nanti nilaiku kurang gimana ya, nanti kalau dosen nggak suka gimana ya. Itu cemasnya nauzubillah Mas, itu minta ampun banget, itu nggak nyaman banget dan sangat berisik di otak saya. Jadi jam 1, jam 2 gitu saya perbaiki lagi sampai benar-benar nggak ada celah satupun yang tipe ataupun apa-apa. Itu bahkan saya ada Mas kayak cemas banget kalau ngelihat atau tahu ya baca gitu kalimat itu nggak cukup satu kali saya baca, tapi harus minimal 5 kali. Mungkin Masnya pernah nggak kayak misal nama saya Maisa, terus kalau baca sesuatu itu jadi kayak Maisa ki apa toh gitu. Oke. Gitu Mas, jadi kayak saya baca sesuatu itu harus saya pun alhamdulillah sehat Mas, kayak nggak minus nggak apa, tapi kayak seakan-akan minimal baca itu 5 kali, dan itu yang membuat saya sangat terganggu, itu sangat cemas banget Mas. Nggak risih nggak apa, tapi kayak cemas banget gitu loh Mas, kayak gitu. Oke, selain daripada itu, kondisi apa lagi nih yang membuat sampean kayak cemasnya tadi kan tentang terkait perfeksionis ya. Nah, misal bukan hanya tugas, misal ketika organisasi pun apakah terbawa? Sangat terbawa Mas, maupun kadang di kelas ya Mas, di kelompok, maupun saya ingin mengajukan pertanyaan ke teman-teman yang presentasi gitu. Itu mungkin 20 menit sebelum saya bertanya gitu santai Mas. Kalau udah masuk 10 menit, 3 menit apa giliran saya gitu, udah kaki itu udah gini, terus gerak, terus tangan itu udah kayak gini, terus kayak aduh itu cemas banget. Saya yang awalnya bisa udah prepare banget, mungkin dari semalam udah saya siapkan perkataannya maupun kata-katanya, kalimatnya mau saya tanyakan. Itu udah 30 menit bisa saya lancarkan semuanya, gini bagus menurut saya. Tapi kalau saya udah diberi kesempatan, silakan Maisa gitu misalnya, itu udah ngeblank semua. Saya berpikir bahwa teman-teman itu semua ngelihat saya, teman-teman perhatikan saya, teman-teman nanti mau ngejat saya, teman-teman nanti mau kayak salah ya gitu. Udah ngeblank semua, jadinya kayak nggak sesuai apa yang saya udah usahakan panjang-panjang waktu, kayak nggak sesuai sama kenyataannya apa yang sudah saya persiapkan gitu. Terus ada lagi kadang saya udah menyiapkan pertanyaan tapi nggak saya acung tangan, mau acung tangan itu kayak Ragu. Ragunya minta ampun Mas. Ya itu tadi kayak teman-teman nanti dengerin saya, teman-teman nanti lihat saya dan lain sebagainya. Jadi saya mungkin nggak aktif di kelas, tapi saya gimana saya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kamu gak aktif di kelas, gimana nanti nilaimu cukup tak, kamu bangga tak dengan nilai segitu? Udah ada pertanyaan kayak gitu Mas, mungkin tentang IP dan lain sebagainya. Saya jawab, saya bangga, saya cukup, karena saya mengetahui kelemahan saya di situ. Saya nggak bisanya di situ, saya cukupkan kemampuan saya di situ. Jadi kalau mereka mungkin bilang aku lo nilaiku segini, mungkin menertawakan,
nilaimu kok B cuman, ya sudah, mungkin saya tutupi dengan nangis sebentar gitu. Terus habis itu ya udah bertenang diri dengan kayak terus jadi ingat kadang pikiran saya jadi ke sini Mas, kayak iya memang saya pernah cerita ke ibu saya mungkin tentang terkait nilai ini ya Mas. Kalau saya menyadari Mas, kayak kalau mengenai nilai ini udah saya pernah ceritakan ke ibu saya. Kayak gini nilaiku cuma segini, aku di kelas gini. Terus kata ibu saya juga yes gak apa-apa. Terus kayak terus ya ibu ki gak bisa ngasih lebih apa ya, gak bisa ngasih lebih ke kamu gitu. Yang ya ibu cuma ibaratnya cuma pendidikan juga nggak seberapa. Ibu juga bukan orang yang berpendidikan. Mungkin teman-teman kamu yang nilainya bagus gini pintar public speaking, mungkin juga bisa dari latar belakang keluarga. Gitu juga bisa mengaruhi. Terus ada juga teman-teman kamu yang mungkin emang usahanya udah bagus, dia pandai dalam manajemen dirinya biar enggak tremor atau apa gitu. Itu udah ibu saya katakan ke saya juga gitu. Kadang saya itu dari sifat perfeksionis saya nggak terima Mas, kayak apa-apa yang rendah, apa-apa yang lebih rendah daripada teman-teman itu saya nggak terima aslinya. Tapi ya gimana lagi kalau nggak disalingi sama rasa-rasa cukup lah, rasa-rasa cukup gitu. Nggak akan puas semuanya gitu. Tadi menyangkut soal nilai dan ibu, adakah kayak pesan yang teringat dari ibu apa gitu ketika dihadapkan sama situasi yang kayak gini? Pesan yang gimana maksudnya Mas? Kayak nilai tadi kan Mbak Masa cerita bahwasannya sebenarnya ibu kalau kamu nilaimu segini tuh enggak apa-apa, kayak gini atau juga bukan dengan alasan yang tadi. Nah, tapi pernah nggak satu momen ibu menyampaikan satu pesan yang mana kalau kamu ada pada situasi kayak gitu lagi apa gitu, ada nggak ibu pernah menyampaikan seperti itu? Kalau ibu gini Mas, kalau ibu mungkin ada kalanya kayak ngewajangi yang itu tadi, ibu bukan ngasih motivasi lah. Kalau beliau itu bukan gini gitu. Tapi kembali lagi yang saya rasa kalau ibu saya itu orangnya juga akademisi. Saya sudah bilang kalau saya nggak bisa nge-push semua ini di akademik. Tuh, saya mungkin kalau potensi itu yang paham kita sendiri Mas kan. Potensi diri itu. Ibu saya juga kadang kalau saya beritahu nilaiku segini aku gak bisa gini, itu ya tetap kayak piye ya sedikit aja nyalahkan. Gimana sih Kak Sinau? Ya lain kali Sinau gini. Wes gak usah ikut ini. Tuh, pasti membatasi entah bidang akademik non akademik saya yang dimana itu mungkin bisa jadi pundi-pundi saya untuk melangkah maju berkembang, itu pasti dihadang sama ibu saya. Soalnya saya ngasih tahu itu semua. Kadang saya nggak ngasih tahu pun kadang saya beri alasan istilahnya yang bisa buat beliau bangga gitu. Mungkin saya ikut organisasi gini soalnya waktuku kurang gini. Sampai ada kalanya saya nggak tidur 2 kadang sehari, gak tidur semalaman gitu, malah saya ngerasa ibu saya malah bangga Mas. Sampai dibuat status WA, kasihan gak tidur 1 hari. Itu saya meskipun itu cuma kata-kata, tapi yang namanya ikatan batin dengan ibu kan pasti kuat ya Mas. Itu malah jadi kebanggaan ibu saya. Karena apa? Mungkin ibu saya melihat, oh anakku udah berjuang di organisasi ini, jadi ketua ini sampai gak tidur, itu gitu Mas. Jadi rasa bangga tersendiri dari orang tua. Betul. Seringkali memang saya juga dihadapkan oleh situasi yang sama kayak jenengan, yang mana mama saya sendiri itu mirip-mirip. Jadi kurang lebih ketika anaknya bisa mencapai apa yang dia inginkan mesti diupload di story. Dan itu menjadi satu buat diri kita,
ternyata apresiasi mamaku kayak gini. Ya, betul. Gitu. Nah, tadi kita kembali lagi terkait yang sampean hadapi, kecemasan. Jadi saya kalau mendengar cerita dari Mbak Maisa tadi, ada beberapa kecemasan yang mungkin dapat saya sampaikan ya. Nah, itu yang pertama ada terkait tentang perfeksionis. Iya. Yang kedua, keraguan ketika dihadapkan oleh situasi yang mana cemas kalau dilihat banyak orang. Gimana kalau semua orang tertuju kepadaku? Ya, benar. Nah, ada lagi selain itu? Mungkin kalau selain cemas ada yang ganggu saya itu kayak fobia, Mas. Fobia ke hewan saya itu. Apa itu? Apa tahu? Ini nggak apa-apa tak saya sebutkan. Gak apa-apa. Saya itu fobia sama itu, Mas. Serangga, laba-laba. Oke, laba-laba. Ya, udah nauzubillah min dzalik gitu Mas saya, Mas. Udah cemasnya pernah sampai mau pingsan, udah keringet dingin semua udah. Apa ada satu momen dimana kayak bener-bener serangga nemplok atau di dekatmu gitu, yang bener-bener buat kamu kaget banget, takutan? Ada Mas, malah ada kayak rasa trauma juga Mas, kayak masa lalu gitu, keinget gitu takutnya. Itu sejak kecil atau baru-baru ini ada? Sejak kecil, mungkin kalau kecil kita belum terlalu menyadari Mas. Saya juga nggak tahu kok tiba-tiba saya besar ini fobia sama laba-laba gimana. Mungkin lebih ke geli Mas, cemas dari kecil udah, ditambah lagi ada pengalaman saya mungkin di SD maupun SMP. Itu kenapa kok saya nggak terlalu suka kalau ada yang bicara tentang fobia. Oke. Kayak saya takut keceplosan. Saya pernah bilang, tapi malah besoknya sama teman saya pernah laki-laki atau perempuan gitu Mas. Laki-laki ingatku malah dimasukin ke baju saya. Gitu. Kayak ditodong-todongin. Kayak saya digujar di, kan dulu ada circle-circle gitu tuh Mas, di SD SMP itu. Saya pernah diikat, dipakai tangan, dipegang sih, terus ya ditodongin gini. Itu Mas, takut jadinya gitu. Saya geli campur takut gitu. Kalau kayak gitu, sesuatu yang timbulkan kayak apa? Rasa takut berlebih, gemeter, Takut, gemeter, kayak tiba-tiba otak itu langsung kayak Mas Guntur pernah nggak kayak duduk tiba-tiba berdiri langsung manyut gitu. shoot, Apa itu? pusing Kayak gitu ya? darah rendah. Iya. Itu tapi bukan darah rendah, itu efek dari terlalu takutnya saya gitu. Terhadap satu situasi. Kadang langsung muncul kayak di sini apa ya Mas, kalau bahasa Jawanya itu umur yang asin apa pahit langsung keluar Oh iya. di sini. Di situ udah campur aduk. Kan itu spontan sekali kan, langsung Iya. berdiri. Oke. Tapi kalau ketika dalam kondisi tersebut benar-benar rasa takutnya itu gimana cara ngatasinnya kamu sendiri? Ya belum ada bisa yang ngatasi Mas. Kalau ada serangga itu udah saya coba ke teman-teman, udah dikasih tahu di gini, jangan takut, lawan. Mau lawan gimana, aku itu takut gitu Mas. Jadi kayak nggak bisa, kayak aku mikir nggak bisa dihilangin nih. Oke. Baik Masya. Jadi kalau untuk tadi untuk secara kecemasan yang saya hadapi kan ada terkait dengan perfeksionis, terus ketakutan ketika jadi titik fokus oleh banyak orang di kelas ataupun di luar kayak gitu, sama serangga tadi. Nah kali ini kita akan mencoba merelaksasi apa yang kondisi yang tadi sudah jenengan ceritakan. Itu kan kemungkinan apa ya, kalau saya rasa mungkin ya mengingat kembali sesuatu yang membuat jenengan tidak nyaman. Mungkin kita sama-sama, saya mengajak Anda untuk relaksasi, yang mana coba tarik nafas dalam-dalam. Oke. Saya lepaskan. Nah, tenangkan situasi yang ada. Oke. Sekali lagi tarik nafas. Nah, kalau saya boleh tahu, Mbak Maisa itu kalau ke tempat-tempat yang nyaman, suka tempat yang kayak gimana? Saya suka sendiri Mas. Itu di suasana yang seperti apa?
Misal kalau di pantai, di teras rumah, di sawah ataupun di apa gitu yang buat nyaman Di kamar sih mas. di kamar Kamar sendirian. ya sendiri. Kadang ya intinya sendiri ya, pintu ditutup, jendela gitu. Oke. Nah, coba sekarang kita relaksasinya membayangkan apa yang mana di momen Mbak Maisa mungkin di kamar. Oke. Saya harap kayak benar-benar posisi benar-benar rileks dan tenang. Kiranya bisa dilakukan sebentar dengan tadi sambil tarik nafas dalam. Oke, silahkan. Oke, kita akan melanjutkan ke kecemasan Mbak Maisa tadi, tetapi dalam kondisi yang sudah rileks seperti ini, tenang. Nah, ya kalau boleh tahu secara hierarki untuk tingkat kecemasan yang Mbak Maisa hadapi itu seperti apa? Misalnya saya kasih contoh, untuk kecemasan yang pertama kan tadi ada terkait perfeksionis, yang kedua ketakutan ketika dihadapi oleh situasi yang mana dilihat banyak orang, menjadi fokus banyak orang, yang ketiga terkait dengan hewan serangga tadi. Nah itu kalau secara diberikan poin 1 sampai dengan 10, hierarkinya itu seperti apa Mbak? Untuk yang pertama perfeksionis 10. 10. Oke. Yang kedua Ini yang nomor 1 dari bawah itu maksudnya yang paling parah atau malah yang paling ringan? memberikan nilai setiap kecemasan yang ada dari 1 sampai 10. Untuk yang perfeksionis berapa? 10. Oke. Untuk yang dilihat banyak orang 7,5 mungkin. 7 sampai 8 boleh. Oke. Kalau untuk yang terakhir Yang fobia itu 10. fobia 10. Oke. Jadi kalau secara hierarki fobia dengan perfeksionis ini sama secara hierarki ya, tapi mungkin dihadapkan satu kondisi mungkin bisa saja berbeda, atau mungkin seperti itu kan. Saya juga tidak mengerti secara dalam kan, mana perfeksionisnya Mbak Maisa juga tidak mengerti. Nah, tapi pernah nggak sih Mbak Maisa kayak ketika dihadapkan oleh situasi seperti ini itu melakukan satu relaksasi seperti itu, ataukah memang biasanya kalau lagi perfeksionis ya perfeksionis, aku maunya gini terus. Nah ketika aku bingung mau ngapain, nggak ngapa-ngapain jadi pikiran aja gitu. Itu masih perfeksionis ya perfeksionis gitu. Meskipun ada beberapa paksaan, masukan, usaha seseorang yang ibaratnya maksa saya, udah jangan gitu, berarti sangat teliti terhadap saya. Oke. Kayak setiap saya mulai menunjukkan sifat perfeksionis itu paham kayak Oke. jangan dipaksa, biarkan aja. Itu mungkin bisa saya melawan mas. Sekarang kayak lebih kayak ngebiarin gitu, biar berlalu aja. Kayak mungkin udah mulai bisa kayak saya paksa, tapi ya kalau besok saya menemukan lagi muncul sifatnya, ya saya ibaratnya ngulangin lagi rasa itu dari awal lagi. Oke, baik. Nah, kalau untuk perfeksionis kan tadi. Nah, kalau untuk dihadapkan dengan banyak orang seperti apa? Pernahkah melakukan upaya untuk relaksasi dan tenang menghadapi sesuatu, ataukah ketika pada momen seperti itu ya wis aku nggak tahu harus ngapain, sekarang aku harus siap untuk misal contoh presentasi tadi, ya harus siap bertanya apa yang ingin tak tanyakan. Ada mas, kalau itu mungkin masih bisa diklasifikasikan di bawahnya apa yang tadi saya pertama mas, perfeksionis. Oke. Kalau mungkin untuk di tempat umum atau kecemasan ini bisa masih saya atasi. Itu udah dari lama sih mas, tapi saya mungkin menyadarinya baru-baru ini. Ada cara sendiri saya untuk ngatasin itu. Pertama, kalau mau tanya apa mau dihadapkan dengan situasi yang mungkin banyak orang ataupun
dilihat orang dan lain sebagainya. Oke. Itu kaki maupun tangan saya nggak diam. Oke, Itu selama gerak gitu. hamin 1 menit lah, saya sebelum saya bicara gini terus gitu bisa rileks saya, meskipun terkadang aneh dilihat orang. Tuh sama di kayak ada cara dari saya itu, saya gini terus saya minta ditepuk Tepuk. sekeras-kerasnya sama mungkin teman atau apa, atau mungkin apa sini saya itu kalau saya ngerasakan sakit itu kayak hilang, kayak berani kan, kayak ada muncul sedikit lah rasa percaya diri gitu. Oke, baik. Kalau untuk yang situasi pada serangga, bagaimana Mbak Maisa? Karena itu saya menolak semua masukan maupun semua ajakan orang-orang untuk saya ibaratnya sembuh, saya gini, saya menolak tetap kalau serangga itu. Oke, baik. Nah, pada saat ini kan kita mencoba untuk relaksasi. Jadi, Mbak Maisa kan saya minta untuk mengungkapkan pendapatnya. Kita dihadapkan oleh situasi seperti itu, gimana responnya gini-gini. Tapi kan sekarang dalam kondisi yang lebih rileks, tidak seperti yang di awal. Kiranya bisa enggak untuk relaksasi kita ini, proses rileks kita itu selalu ada, atau saya harapkan mungkin tidak secara langsung, tentunya kan ini bertahap, selalu ada ketika sampai dihadapkan oleh situasi itu lagi, kayak mulai menarik nafas, membayangkan situasi yang tenang, atau yang mana apalah yang membuat sampean itu menjadi rileks ataupun tenang ketika dihadapkan oleh satu situasi. Nah, sebagai contoh, kita perumpamaan aja. Sekarang ini sedang presentasi, saya adalah moderatornya. Ketika momen Mbak Maisa ditanyain, Mbak Maisa tadi kan angkat tangan. Nah, sekarang momennya Mbak Maisa. Oh, oke. Kesempatan selanjutnya nomor 7, Mbak Maisa, silahkan. Kiranya kalau dalam kondisi yang rileks dan tenang seperti ini, maka seperti apa yang kiranya bakalan muncul ataupun yang terfikirkan Mbak Maisa ketika momen seperti itu? Mungkin kalau dalam kondisi rileks gini ya Mas ya, mungkin kalau di rileks juga kan ada kalanya saya juga ngatur untuk rileks juga. Oke. Itu ya yang udah muncul itu kayak yes, saya bisa mungkin dengan tadi yang sebelumnya di awal saya bilang ke Mas Guntur, mungkin saya duduk tapi nggak bisa terlalu fokus ke Mas Guntur. Oke. Nah itu bentuk dari rileks saya yang saya munculkan. Oke. Itu dengan saya nggak melihat siapa-siapa, mungkin dengan langsung dengan suara yang lantang. Kadang kalau saya terlalu berbicara pelan kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu malah membuat saya semakin cemas. Itu mungkin rasa rileks yang mungkin bisa saya timbulkan dari situasi itu, mungkin dengan langsung berbicara cepat. Oke, bicara cepat. Jadi juga saya menyampaikan bahwasanya rileksnya memang ada banyak cara seperti itu. Tapi kiranya posisi rileks itu bisa mengurangi enggak dengan gerakan-gerakan yang saya berikan ketika sebelum menjawab, sebelum memberikan pertanyaan tadi kan katanya suka menggerakkan kaki dan tangan gitu. Itu bisa mengurangi hal itu tersebut atau masih sama aja ada? Sangat bisa, Mas. Sangat bisa membantu sekali. Oke, baik. Nah, tapi kalau dalam satu kondisi perfeksionisnya gimana, Mbak? Kalau sekarang kan kita sedang posisi rileks ini. Nah, kalau dihadapkan dengan situasi tersebut, dihadapi dengan kondisi yang rileks seperti ini, kiranya mungkin sesuatu yang timbul dari secara pikiran Mbak Maisa ataupun tindakan yang dilakukan seperti apa? Kalau untuk tindakan dalam kondisi rileks gini, mungkin saya udah bisa membayangkan ya Mas, kayak bisa aslinya saya kayak meninggalkan rasa perfeksionis itu bisa, tapi ya kadang mungkin saya perlu kayak bentakan, mungkin amarah dari seseorang. Mungkin saya bakal ikut lah keseret sama pasti ngeluarin emosi, tapi dibalik emosi itu nanti saya jadi kayak bisa mikir, oh aku salah ya kayak gini, tapi ujung-ujungnya nanti pasti
sakit hati, kayak nangis dulu gitu, baru habis nangis nanti bisa jalan, Mas. Oke, baik. Tadi kan kita sudah di presentasi bersama perfeksionis. Nah, sekarang pada situasi serangga atau fobia yang jenengan hadapi, kiranya kalau mungkin kan ini kita nggak tahu secara langsung tuh bagaimana cara menghilangkan fobia yang jenengan ada pada jenengan ya. Tapi kan dalam ranah yang sedang saat ini kita belajar atau yang sedang kita sama-sama belajar juga, menghadapi situasi setelahnya atau ketika dihadapi dengan situasi seperti itu, jikalau dengan dirasakan dengan kondisi yang saat ini sedang rileks, itu seperti apa? Semisal sekali, saya minta maaf ya Mbak ya, di sini ada laba-laba, hewan yang nggak jenengan suka atau geli. Ketika situasi tenang dan nyaman, kiranya seperti apa? Gak bisa, Mas, Tetap takut. nggak bisa, tetap takut. Oke. Soalnya saya kayak udah pernah apa kan, kalau laba-laba itu ada kayak jaring-jaring rumahnya itu, Oh iya, itu saya udah pernah nyenggol. itu sama rumahnya atau kok bahasa Jawa itu sawang ya. Nah, Sawangnya aja sudah takut. banget, Mas, itu kayak bisa ya, Mas, muntah gitu. Ya Allah. Ada kalanya saya lihat yang besar gitu, Mas, ya. Masya Allah. Oke. Kadang kan bentuknya X gini kan, Mas, terus tengahnya kayak ada yang apa, yang kayak Kapten Amerika apa itu, Spiderman. Tahu nggak tahu, pokoknya warna kuning atau hitam gitu kan. Oh iya tahu. Allahu Akbar, Allah. Sudah. Tenang, coba. Nah, kalau situasi seperti ini kita coba belajar untuk kayak tadi. Belajar langkah lagi. Langkah, relax. Udah bisa dilanjutkan. Oke, baik kalau untuk melihat ataupun secara langsung itu sama takut ya. Tapi ketika situasi itu sudah terjadi, laba-laba ini sudah pergi, sudah tidak ada, sudah ada yang bantu sampean. Nah, kiranya setelah menakiti ada pada fase ketakutan, cemas yang ada itu bisa mereda enggak dengan kondisi yang sedang kita lakukan sama-sama ini. Relax dan tenang, kita belajar untuk tenang menghadapi sesuatu yang ada, apakah bisa lebih menenangkan ataupun bisa mengurangi tingkat kecemasan yang ada. Bisa, Mas. Saya bayangkan kalau saya juga pernah sekarang saya bayangkan dari mungkin saya pernah dulu ada di posisi bahwa ketakutan itu tak buat sendiri. Oke. Dengan saya kayak cemas, kayak apa itu laba-laba gini. Semakin semua orang bisa aja tertarik pada kita, bisa aja kayak seakan-akan saya nyenggol kayak gini itu, ada laba-labanya gitu. Tapi saya pernah juga ada di posisi kayak itu, mungkin cara yang saya buat palsu, kayak seakan-akan ini ada sarang mungkin laba-laba, tapi saya kayak apa sih, ya istilah pergi ya gitu. Saya bisa, ada satu momen saya berhasil di masa itu. Oke, baik. Kalau saya beritahu ini Mbak, nah kita kan sudah belajar untuk relax ya, tenang, dan sekarang jadi sudah kayak saya kan sudah tanya-tanya lebih dalam terkait dengan kecemasan yang ada pada jenengan. Sekarang kan sudah pada kondisi yang lebih kalem lagi, lebih santai lagi gitu. Nah, kalau misal saya tanya ini, situasi kayak gini tuh bisa diteruskan tidak oleh Mbak Maisa ketika besok dihadapkan oleh situasi yang sama dengan 3 kecemasan ini? Bisa, Mas. Mungkin tidak secara langsung ya kalau dari saya, mungkin cuma kan kembali lagi pada Mbak Maisa. Nah,
proses untuk kita belajar ataupun kita penyesuaian kan ya juga ada waktunya juga, nggak harus selesai besok ataupun kapan ketika dihadapi situasi tersebut. Nah, tapi kan apa namanya, Mbak Maisa menceritakan kepada saya ini ingin menyelesaikan ataupun mengobati rasa yang menganjal selama ini ada pada diri Mbak Maisa. Nah, ketika Mbak Maisa mau melaksanakan itu, sudah siapkah dengan kondisi yang sedang kita pelajari saat ini? Lebih tenang, lebih kalem menghadapi situasi yang ada? Saya rasa bisa mas, mampu saya. Nah, tingkat keyakinan Mbak Maisa, misal aku yakin banget ini kayak aku bisa sih lebih tenang ketika menghadapi kayak gini, itu berapa? Kalau boleh tahu aja. Yakinnya mas. Yakin. Nah, kalau misal di isian itu kan angket biasanya ada tidak yakin, yakin, sangat yakin. Mbak Maisa yang mana? Sangat yakin. Sangat yakin. Oke. Baiknya tentunya besar sekali harapan saya Mbak ya, ketika Mbak Maisa besok dihadapkan oleh situasi yang sama, bisa belajar untuk rileks seperti ini menghadapi situasi yang ada. Walaupun teringat seperti tadi, contoh kan tadi saya memberikan perumpamaan gitu. Karena respon yang bisa saya lakukan apa yang membuat Mbak Maisa rileks? Contoh kayak tadi presentasi mungkin bergerak dengan kaki sebentar, ataupun dengan yang kita belajar sekarang, tarik nafas dalam-dalam, memikirkan satu kondisi yang mana Mbak Maisa itu membuat nyaman dan tenang. Itu sih ya harapan yang saya ada, yang saya berikan. Kalau dari Mbak Maisa sendiri bagaimana? Mungkin dari ini tadi mas, apa yang Mas Guntur suruh kayak tenang gitu. Itu masih cara baru buat saya sih mas, kayak saya bisa membayangkan, kayak saya disuruh bayangkan dikit gitu aja, udah hilang pikiran saya mas, udah masuk ke bayangan itu. Jadi kayak ya tadi pas Mas Guntur suruh bayangin, udah saya masuk di dimensi itu, udah langsung bisa masuk di dimensi itu. Kadang kan ada ya yang teman-teman kita kalau bayangin itu hanya sekedar kayak bayangin aja gini-gini. Tuh kadang ada yang mungkin juga udah berusaha, tapi mungkin kalau saya entah terlalu sering memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan ya mas ya. Tadi yang Mas Guntur suruh bayangin udah langsung masuk ke dimensi apa yang Mas Guntur arahkan gitu. Jadi bisa kayak membuat suatu keyakinan, munculkan suatu keyakinan bahwa saya itu bisa. Oke, baik. Ya, itu harapan saya sih Mbak, untuk Mbak Maisa juga. Tentunya Mbak Maisa ketemu dengan saya kan, kita setelah tadi sesi ngobrol-ngobrol, jenengan cerita ke saya juga mendengarkan cerita dari sampean. Nah, tentunya ingin ada tindak lanjut seperti apa kalau dari saya. Nah, sudah siapkah Mbak Maisa? Tadi kan saya tanya, sudah siapkah Mbak Maisa dari sesi ini ketika dihadapkan dengan situasi yang sama, bisa menghadapi dengan kondisi yang lebih tenang, lebih rileks dengan kecemasan yang ada kayak gitu. Apakah Mbak Maisa bisa kira-kira? Bisa, insya Allah. Oke, baik. Mungkin dari sini ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin yang membuat saya berisik atau risih itu cuma itu mas. Mungkin kalau terhadap itu mengatakan, ada istilah sekarang yang mengatakan tidak kepada, berani untuk mengatakan tidak kepada orang lain. Itu udah saya masukkan ke dalam ranah kecemasan yang di depan kelas itu tadi. Saya kira mungkin udah termasuk. Berani mengatakan tidak, berarti berkaitan dengan tindakan yang tidak asertif seperti itu. Iya, tapi saya nggak bisa untuk mengatakan tidak mas. Selalu enggak. Iya dan iya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Karena juga sesi konseling kita kan mungkin sudah berlangsung cukup lama ini. Tentunya setelah ini Mbak Maisa juga ada kegiatan, begitu pun dengan saya. Kalau misal mau dilanjutkan,
bisa dijadwalkan lagi minggu depan ataupun bulan depan ataupun 2 minggu setelahnya juga tidak apa-apa. Silakan menghubungi saya aja. Ya Mas Guntur, terima kasih Mas Guntur memberikan itu apa, cara baru, pandangan baru, apalagi yang tadi apa, relaksasi dan lain sebagainya. Sangat membantu saya untuk menumbuhkan keyakinan pada Oke. diri saya gitu. Baik, terima kasih Mbak Maisa, juga saya berdoa yang baik-baik untuk Mbak Maisa, untuk kita semua. Semoga bisa selalu semangat menghadapi kehidupan yang saat ini. Ya. Makasih ya Mbak Maisa. Oke, Mas Guntur, terima kasih.